Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi kelas 8 MTS Darul Roja yang ada di rumah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu di keadaan yang sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi, kalian semua, hari ini mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada jam kedua yang akan mengajarkan SKI sama seperti tahun kemarin. Tahun ajaran kemarin pada saat kalian kelas 7 Mr. Anwar yang mengajarkan SKI. Sekarang kelas 8 pun Mr. Anwar yang akan mengajarkan SKI-nya. Pada kesempatan kali ini Mr. Anwar akan mengajarkan kalian materi sejarah kebudayaan Islam tentang dinasti Bani Abbasiyah. Kalau dulu di kelas 7 itu dari masa sebelum Islam, kemudian pada saat Nabi Muhammad diutus, kemudian setelahnya di semester kedua Khulafaur Rasyidin, dan juga yang terakhir dinasti Umayyah. Nah, pada semester pertama ini di kelas 8 di SKI, pelajaran SKI akan membahas tentang dinasti Bani Abbasiyah. Yang pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Kapan sih Bani Abbasiyah itu berdiri? Kemudian kenapa kok bisa Bani Abbasiyah itu menggantikan dinasti Umayyah? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu semua. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Bani Abbasiyah dari sejarah berdirinya, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita, materi pembelajaran kita bisa dimengerti dan kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran online ini. Kesempatan kita ketemu pada kali ini, kita masih dalam pembelajaran online. Ya, semoga kita berdoa semoga COVID-19 atau virus ini selesai dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Oke, itu saja. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Harapannya agar kita bisa mendapatkan ilmu kedepannya nanti dari sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Ila hadiniyah wa klinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, kalian semua silahkan nanti materi ini dicatat ya. Materi ini dicatat di buku kalian agar nanti bisa diulang-ulang kembali ya, dan tonton semua video pembelajaran yang ada di YouTube channel Darul Roja Official. Kesempatan kali ini kalau kuotanya habis gimana Pak? Ada kuota khusus YouTube, jadi kalian pembelajarannya tinggal di YouTube gitu. Kalau di WA-nya tinggal pakai paket chattingan dah paceng gitu. Tapi untuk video pembelajarannya kalian bisa dengan paket YouTube itu sendiri, murah kok. Ada di Telkomsel, ada di Tri juga, ada di Indosat juga ada, banyak, asalkan kita mau untuk belajar. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, kalian belajar di kelas 8 ini standar kompetensinya itu untuk memahami perkembangan masyarakat Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini bagaimana nih? Nah, kalian harus memahami perkembangan masyarakat Islam tersebut di masa Bani Abbasiyah. Kompetensi dasarnya ialah kalian bisa menceritakan kembali sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah itu berdiri kenapa? Kapan? Dan ada atas dasar apa akhirnya Bani Abbasiyah itu berdiri? Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, kalian harus mendeskripsikan apa nih perkembangan apa nih yang ada di peradaban Islam pada saat Bani Abbasiyah. Kemudian ada perkembangan apa di kebudayaan di masa Bani Abbasiyah itu sendiri.
Seperti itu. Jadi kalian harus bisa untuk menceritakan kembali sejarah berdirinya Bani Abbasiyah, mendeskripsikan perkembangan budaya peradaban Islam yang ada di dinasti Abbasiyah itu sendiri. Bagaimana perkembangannya, apakah lebih maju di dinasti Umayyah atau malah lebih maju di dinasti Abbasiyah? Karena pada saat kalian kelas 7 ada dinasti Umayyah seperti itu. Nah, kemudian indikator pembelajaran kalian. Nah, indikatornya kalian bisa lulus di pembelajaran ini yaitu dengan menjelaskan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Nanti mungkin kalian bisa ada tugas dari Mister, kalian memvideokan kalian bagaimana menjelaskan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah dengan metode kalian hafal. Jadi bukan hafalan seluruhnya, dengan gaya kalian masing-masing. Kemudian menyebutkan proses terbentuknya sejarah Bani Abbasiyah. Prosesnya gimana nih terbentuknya Bani Abbasiyah? Apakah karena adanya peperangan? Apakah karena runtuhnya dinasti Umayyah? Apakah hal yang lain? Kemudian menampilkan tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Siapa nih tokoh yang perannya sangat menonjol dalam berdirinya atau terbentuknya Bani Abbasiyah? Kenapa kok bisa dinamakan Abbasiyah? Nah, itu nanti kalian bisa menjelaskan. Kemudian mengidentifikasi faktor pendukung sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Ada faktor apa saja sih yang akhirnya bisa membuat berdirinya Bani Abbasiyah itu sendiri? Nah, itu nanti kalian bisa mengidentifikasi, oh karena ini faktornya. Pertama karena ada A, faktornya karena ada si C, faktornya karena ada si B misalkan. Nah, itu kalian harus paham seperti itu ya. Nah, nih yang pertama kita pembelajarannya adalah latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Kalau tadi kan proses terbentuknya, menampilkan, nanti itu tahap berikutnya. Sekarang kita tahap pertamanya ialah menjelaskan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Itu saja dulu. Kalian bisa menjelaskan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah nih. Kenapa sih dinasti Abbasiyah itu bisa berdiri? Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya ialah pemerintah dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah yang sudah runtuh atau digulingkan. Tahu digulingkan itu diturunkan. Sama ketika ketua OSIS digantikan kalian. Nah, itu digulingkan seperti itu. Nah, ini dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah seperti itu. Nah, latar belakangnya adalah jadi penerusan dari dinasti Umayyah. Nah, kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena para pendirinya atau penguasanya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa sih Abbas bin Abdul Muthalib itu? Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah pamannya Rasul. Jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini punya paman namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib inilah yang menjadi nama dari dinasti Abbasiyah karena keturunannya dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, nama Abbasiyah ini dari kata Al-Abbas atau Abbas. Nah, ini adalah nama seorang keturunan Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Ya, satu keturunan dari Rasulullah Nabi Muhammad gitu. Ya. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib itu punya anak, punya cucu dan seterusnya sampai keturunannya yang bernama Al-Abbas. Nah, akhirnya dari Al-Abbas inilah, seorang Al-Abbas inilah yang akhirnya mendirikan dinasti Abbasiyah. Maka namanya dinasti itu dinamakan Abbasiyah. Kalau Umayyah kan karena ada Umayyah bin Khalaf dan yang lain sebagainya. Itu yang ada nama Umayyahnya sehingga menjadi nama Abbasiyah. Kalau kamu ada nama misalkan Fajar, maka menjadi dinasti Fajariyah misalkan. Ya, Fajar Saputra tuh dinasti